Memang museum ini amanat langsung dari Ki Hajar Dewantara. Amanat beliau langsung. Waktu itu diawali ketika sudah berhasil membeli rumah ini kemudian ditempati, ya, itu beliau menempati rumah ini kan mulai tahun 38 sampai 15. Jadi beliau itu menempati rumah ini tahun 1938 sampai tahun 1952. Walaupun sebelum itu sudah, karena pembeliannya ini tahun 35 yang dilakukan oleh sebetulnya statusnya itu bukan Ki Hajar pribadi. Buktinya apa? Buktinya ya dalam pembelian itu disertakan 3 nama. Jadi bukan Ki Hajar pribadi. Rumah ini dibeli oleh Ki Hajar dan Tunggawa, jadi tokoh Taman Siswa. Dan di situ Ki Hajar menegaskan bahwa pembelian itu atas nama Persatuan Taman Siswa. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya cara gampangnya ini orang Jawa atau ada yang masih Pak? Ada yang dari Kalimantan. Oh, Kalimantan ya, Pak? Saya dari Kalimantan Timur, Pak. Gampangnya nek Jawa itu ini aku megah. Yo, dikira ini rumah saya pribadi. Nanti blognya banyak. Ki Hajar kan sudah asli. Jadi Ki Hajar itu seorang tokoh itu yang nggak mau diputuskan. Ya. Beberapa contoh itu misalnya Ki Hajar itu akan tidak berkenan ketika nama beliau itu untuk nama-nama gedung, nama jalan, nama apa saja itu sebetulnya tidak berkenan. Nah, kalau saja ada mulai muncul gedung Ki Hajar ada itu di Solo. Ada itu, ada gedung Ki Hajar, jalan Ki Hajar. Itu Ki Hajar nggak suka, bener kalau beliau masih hidup pasti nggak berkenan. Karena beliau nggak mau diputuskan masa pemilihan. Ini sudah datang rumah Taman Siswa. Tuh 38 sampai 58. Nah pada tahun 51 itu beliau pertegas karena ini membeli sudah atas nama Persatuan. Jadi ini kemudian secara penuh tegaskan ini tak hibahkan kepada Persatuan. Walaupun beliau masih tinggal di sini sama keluarganya, sama istri keluarganya. Kemudian dulu 1947 itu beliau menghendaki ini besok rumah ini pokoknya dijadikan museum. Jadi beliau sudah sadar sebenarnya dan tentu saja punya maksud mengapa rumah beliau itu dijadikan museum, ya tentu saja nanti ya untuk seperti ini, kegiatan seperti ini ya lebih afdol lagi kalau masalah mahasiswa UST atau siswa-siswa Taman Siswa kesini, yaitu keinginan Ki Hajar akhirnya sudah terpenuhi. Memang itulah maksud dari Ki Hajar supaya generasi mendatang itu belajar di sini. Ya seperti itu. Terus setelah tahun 57 itu dihibah ya, dijadikan museum. Jadi walaupun beliau tidak sempat meresmikan ya. Jadi dahulu menjadi museum, tapi ternyata realisasinya nggak langsung terbentuk menjadi resmi menjadi museum, nggak langsung, jadi terbengkelai dari sekian waktu lama, cukup lama tuh 57 sampai 70 lama sekali itu prosesnya memang lambat dan istilahnya para pengurus itu termasuk lambat menjadi museum. Kemudian lambat lagi hampir hilang. Dulu kan namanya masih Dewantara Memorial. Jadi ketika Ki Hajar itu menyampaikan ini rumah saya jadikan, jadi namanya langsung Dewantara Memorial. Itu 69 baru rapat lagi. Tahun 69 itu baru rapat lagi. Jadi awal diamanatkan 57, kemudian 69 itu baru rapat lagi. Itu mantep. Itu baru karena itu ada Ki Hajar yang mengingatkan, Ki Hajar dan beberapa tokoh Taman Siswa yang mengingat lagi 69 rapat baru 70 resmi menjadi itu lama gitu 57 didahului museum baru tahun
70 itu kita tentunya kan kondisi itu ya kita harus menyesuaikan ya, karena kan taman siswa kan juga apa ya, juga lembaga swasta yang punya fungsi macam-macam, terutama fungsi sekolah-sekolah ya, karena finansialnya belum memadai mungkin ya. Itu juga baru merdeka juga tahun 57, 50-an itu kan kita masih penyesuaian ya. Saya misalnya mungkin jadi riwayatnya seperti itu, 70 baru resmi menjadi museum. Untuk kedepannya apakah museum ini bakal direnovasi? Nah, kalau istilahnya renovasi itu bisa saja, ya, bisa. Jadi untuk buktinya ya, untuk selama ini museum ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Jadi selama saya di sini itu pernah 3 kali renovasi. Renovasi itu ya macam-macam ya, ada karena barang-barang material yang nggak mau rusak ya. Itu kemudian terakhir renovasi itu tahun 2016. Oh, renovasi gedung ya. Itu 2016 itu termasuk nanti apa, display koleksi, display pengaturan ya, pengaturan alur apa itu, jadi menyusun tim lain kan itu terakhir 2016. Itu yang biasanya yang menangani seperti itu nggak sembarang orang. Sebenarnya itu namanya kurator. Itu harus ditangani orang kurator. Kurator itu ya dicari ya kurator. Jadi kalau cuman saya itu nggak bisa ya. Karena di situ ada ahli-ahli, harus melibatkan ahli sejarah, ahli material, ahli sejarah di bidang masing-masing. Itu hanya dibicara oleh seorang kurator. Seperti ini. Nggak boleh dari sembarang orang. Nggak boleh, nggak bisa mbak. Iya. Karena misalnya saya sendiri cuman ya nanti harus kurator karena kan kapasitasnya saya. Ini bangunan tadi kalau segi fisik itu terakhir itu yang ini dari dinas kebudayaan itu besar-besaran ya, ini penggantian plafon, penggantian genteng, dan itu mungkin yang penting tidak boleh merubah arsiteknya ya, konstruksinya tidak boleh dirubah ya, harus asli, harus dibuat seperti ini, harus dibuat seperti ini, harus asli ya, itu seperti ini. Rusak parah itu baru ya, itu kalau enggak itu hanya ditambal, misalnya kayu aja nggak harus diganti, misalnya ini tiang seperti ini ya, ini hanya gelobang, ini hanya ditambal. Kecuali kalau sudah rusaknya lebih 50% itu baru itu. Jadi beberapa kali pernah kami biasanya seperti itu. Nanti ada kunjungnya seperti itu, warnanya seperti itu ya, ruang 1, ruang 2, alurnya berarti ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian sana 4, 5, 6. Itu ya alurnya nanti kalau melihat. Nah ini sudah urut. Jadi misalnya ruang 1 ini saya kasih data ruang 1 itu sebenarnya kan ruang tidur pribadi beliau. Jadi di situ beliau tidur, kerja ngetik ya. Kerja ngetik, terus kalau sudah capek tinggal tidur. Jadi tidurnya nggak bisa, tapi sudah menuju di sini. Jadi lebih enak di sini, praktis lah. Praktis. Itu di situ nanti ada koleksi macam-macam, nanti ada keterangannya. Di situ menggambarkan masa-masa muda, masa kecil, jadi asal usul biasa. Di ruang 1 itu menggambarkan asal usul biasa. Terus riwayat perjuangan beliau ketika muda sebelum taman siswa. Jadi itu menggambarkan belajar sebelum taman siswa, belum di taman siswa. Kemudian ruang 2 itu ruang yang menunjukkan nanti Pak Lian ini harus ini coba tak tes nanti seberapa mengamati ruangan ini, karena kan kalian mahasiswa UST ya, mahasiswa UST sudah semester 3. Nanti ketika melihat ini simbol-simbol taman siswa di organisasi kita namanya taman siswa, nanti
digambarkan di sini. Nanti visi misi, lambang, nama lambang, apa, semboyan itu ada di sini. Ini perjuangan Ki Hajar. Ya, kan? Yang awalnya beliau itu bukan seorang pendidik, bukan seorang pendidik, kok kemudian jadi istilahnya waktu muda itu beliau itu seorang jurnalis atau wartawan, kemudian pindah berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan taman siswa. Itu gambarnya ada di ruang 3. Oh ya, itu di sana banyak sekali yang menjelaskan itu, termasuk inspirasi tokoh-tokoh inspirator yang menguatkan Ki Hajar ketika terjun di dunia pendidikan. Juga di sana nanti diamati. Itu juga penting tuh kalau mahasiswa nanti ada yang penting bisa ngantornya dia kan. Iya. Ngantornya dia kan. Jadi meja kerja dia kan di sana. Jadi temanya di sana diajar di kancah nasional sebagai pahlawan nasional. Nah, kemudian ruang 5 itu ruang tidur utama. Kalau di situ temanya perangi Hajar. Perangi Hajar di sana kegiatannya Hajar itu apa saja, kegiatannya Hajar itu apa saja. Istri seorang tokoh itu digambarkan di ruang 5, ruang 6. Nah ini ruang 6 juga penting. Itu ruang tidur ajaran taman siswa. Itu kita menganut prinsip pendidikan taman siswa itu adalah mendidik anak-anak, mendidik putra-putra Indonesia supaya berkarakter lulus menjadi anak didik dari taman siswa, supaya menjadi seorang yang mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Jadi bilang, bayangnya seperti itu ya. Nanti monggo explore sendiri. Oh, gitu.